Tapi sekali lagi ini penting. Yang pesan yang harus ibu jadikan oleh-oleh, bahwa berhijab saja belum cukup, menutup aurat saja belum klimaks, belum puncak. Ibu nggak akan jadi wanita solehah hanya modal nutup aurat. Hanya, digarisbawahi, menutup aurat bagus banget, tapi hanya mengandalkan itu belum cukup. Masih ada PR besar ini. Apa PR besarnya? Ibu punya dan memakai pakaian ketakwaan. Itu baru puncak dari hijrah. Makanya kan secara umum gak ada perhiasan yang diharamkan buat perempuan. Ada perhiasan yang diharamkan buat perempuan. Laki-laki gak boleh pakai emas, tapi perempuan itu bebas. Ada baju yang diharamkan untuk perempuan? Enggak, Bu. Ada, Bu, baju yang diharamkan buat perempuan. Hukum pakai tank top haram atau halal? Halal. Hukum pakai hot pants halal apa haram? Halal. Tinggal di mana pakainya. Jadi sebenarnya ibu-ibu tuh nggak diharamkan pakai sesuatu, cuman dress code-nya diatur. Iya. Masa tuan rumah pernikahan boleh ngatur dress code, ibu Allah nggak boleh ngatur? Iya kan. Jadi kalau kita ambil kesimpulan sederhananya, setelah ibu-ibu berhijab menutup aurat, PR besar ibu adalah memperbaiki dan mengobati hati agar hati bertauhid kepada Allah, agar hati itu beriman kepada Allah, agar hati itu mau merendah tunduk kepada Allah. Ibu saya dapat uang arisan, saya diajak di suatu tempat untuk makan-makan, tetapi hari yang saya diajak makan-makan itu bertepatan dengan kajian. Pertanyaan, mana yang saya dahului? Ajakan orang tua apa kajian? Jalan sama orang tua. Kajian ini tiap minggu ada. Ini nggak tiap minggu mama ngajak makan. Bismillah jalan. Ya. Nanti maklumat yang kau ketinggalan di pengajian minta catatan ya musahib. Ya, para sahabat dulu begitu. Ganti-gantian, yatanawab an-nuzul, kata Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Rawat. Untuk apa? Untuk orang-orang yang berhak menikmati keindahan wajahmu dari suamimu dan keluargamu. Itu salah satu bentuk mensyukuri wajah. Ketika kau tinggalkan wajahmu begitu saja tidak dirawat, maka salah satu bentuk tidak mensyukuri nikmat yang ada pada dirimu. Merawatnya, nikmat yang ada dirawat, ya. Sampai harta yang ada lihat kemana? Yani kau semakin menginfakkan hartamu di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau justru di allahu walahu. Awas. Di hal yang cuma-cuma, yang sia-sia, yang sifatnya foya-foya, kemana hartamu kau infakkan? Atau kepada menuntut ilmu, kepada membantu orang yang membutuhkan, menutupi orang yang terbelit hutang dan lain-lain, atau mendukung dakwah dan lain-lain, atau justru kepada lahu dan lahu, main-main yang sifatnya sia-sia dan lain-lain. Ustadz, apabila kita bertobat dan taubat kita benar-benar dan kita diampuni oleh Allah, apakah kita akhirat tidak akan disiksa lagi? Orang yang sudah bertobat dari satu dosa, misalnya dosa zina, apakah tidak akan disiksa lagi oleh Allah? Kalau taubatannya nasuha, enggak akan dapat apa-apa lagi. Karena Nabi SAW mengatakan, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah.
orang yang sudah bertobat dari satu dosa itu enggak seperti orang enggak punya dosa sama sekali. Orang yang sudah tobat dari satu dosa seperti orang enggak punya dosa sama sekali. Kan berarti selesai urusannya. Di dunia dia sudah bersihkan. Yang jadi masalah adalah ketika seorang dia punya dosa besar, dia punya iman, tauhidnya utuh, dia punya dosa besar. Kalau banyak dosa besarnya ini, yang dikhawatirkan adalah apa? Nanti akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala di apa? Di dalam neraka. Di antara keberkahan Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat manusia dengan Al-Qur'an ini. Manusia sebenarnya adalah makhluk yang biasa. Tapi apabila diisi dengan Al-Quran, dihiasi dengan Al-Quran, dia akan menjadi mulia. Semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu telah bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwama wa yadh'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dengan kitab ini, dengan Al-Qur'an ini banyak kaum, dan dia Allah Subhanahu wa taala juga akan merendahkan dengan kitab ini kaum-kaum yang lain. Ketika ayo baca buku apa saja, baca yang Junnah baca, yang Syiah baca, Takfiri baca, di sini kumpul. Ya. Akhirnya apa? Syubhat-syubhat masuk. Makanya ulama tidak menganjurkan kepada kita untuk membaca kitab-kitab yang penuh dengan syubhat. Karena apa? Bisa tersyubhat di pikiran kita. Ulama bilang, innal quluba dha'ifah wasyubah khattafah. Hati itu lemah, sedangkan syubhat menyambar-nyambar. Hati lemah, syubhat menyambar-nyambar. Ya. Oleh karena itu, ikhwan fillah, hanya ulama-ulama yang kuatlah yang bisa membaca kitab-kitab sesat kemudian dia jelaskan. Kalau orang yang masih baru, ya, jangan menantang fitnah. Justru kita diperintahkan untuk menjauh-jauh dari fitnah. Ustadz, ana mau tanya, bagaimana caranya bertaubat? Terima kasih. Ulama memberikan beberapa syarat. Yang pertama, ikhlas. Jadi taubat itu harus didasari dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, an-nadam. Harus menyesal. Dia melakukan maksiat, harus ada penyesalan. Yang ketiga, harus azam, ada tekad yang kuat untuk tidak kembali kepada perbuatan maksiat itu. Kemudian berikutnya, tinggalkan dan tutup wasilah-wasilah yang bisa menghantarkan ke maksiat. Anda melihat maksiatnya karena apa? Itu wasilah, hal-hal yang menghantarkan ke maksiat itu antum putus. Ustadz, sekarang banyak ustadz-ustadz yang berbaju salafi dan banyak menebarkan syubuhat. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa dia adalah ustadz yang benar-benar bermanhaj salaf? Caranya, kata ulama, adalah dengan bertanya kepada ulama di masanya. Ada nggak burung dara main sama burung elang? Ini jawabannya supaya antum bisa mikir. Ya, burung dara ya sama burung dara lagi tuh mainnya tuh. Burung elang sama burung elang lagi. Antum untuk mengetahui alim itu atau ustadz itu dan seterusnya bermanhaj sunnah, bermanhaj salaf atau tidaknya, lihat siapa kawannya. Sangat mudah. Kalau ziarah kubur, apa yang harus kita lakukan atau baca apa saja? Banyak doakan orang yang telah meninggal dunia, seperti baca doa ketika ziarah kubur, assalamualaikum ala diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lalahiqun, as'allallahu salama wal afiyah, nas'allahu salama wal afiyah. Baca doa semacam itu. Yang itu yang paling mujarab daripada baca bacaan-bacaan ayat tertentu dalam Al-Qur'an. Berdoa dan berzikirlah kepada Allah penuh dengan khusyuk tadarruk tanpa mengeraskan suara. Naam,
tadarruan wa khufatan dunal jahr. Khusyuk dan lirih tanpa dikeraskan. Maka Nabi dan para sahabat yang datang riwayatnya dari mereka dengan sahih, zikir ya setelah sholat itu adalah zikir dengan suara yang lirih dan dibacakan masing-masing. Ya, dengan suara yang lirih. Apa-apa suara tidak mengeraskan suara. Tapi maaf ya, Masya Allah, ya banyak kita saksikan di tengah masyarakat kita, Masya Allah. Ya, dengan pakai speaker, suara keras bersama-sama, imam dan makmum berbareng-barengan. Menurut kita sih bagus. Tapi tadi standar agama, ada dalilnya enggak? Ada contoh tidak? Ada tuntunan apa tidak? Ya. Maaf ya. Dulu kita diajarin seakan-akan sholat itu enggak sempurna kalau tidak usolli fardhu maghrib, usolli fardhu isya, usolli fardhu subhi, melafadzkan niat. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sementara tidak ada satupun hadis dhaif pun enggak ada, hadis palsu pun tidak ada. Nabi mengajarkan kepada kita untuk melafadzkan niat dalam sholat. Ya. Maka dan sepakat bahwasanya niat itu di hati. Ya, niat itu di hati. Sehingga Nabi tidak pernah mengajarkan bagaimana melafadzkan niat. Tatkala mereka menangis orang-orang yang mati jasadnya. Tatkala ada orang mati jasadnya, kita semuanya menangis. Saudara kita meninggal, orang tua kita meninggal, atau anak yang meninggal, atau istri meninggal, ditinggal oleh orang-orang yang dicintai, maka orang tersebut menangis. Karena dia apa? Sedih. Orang soleh mengatakan apa? Ya ajab, sungguh sangat mengherankan. Ya bukuna ala man mata jasaduh. Orang menangis siapa saja yang mati jasadnya. Wala yabkuna ala man mata qalbuhu. Namun mereka tidak menangis atas siapa yang mati hatinya. Wa huwa asyaddu. Dan itu lebih parah daripada matinya jasad. Subhanallah. Karena orang yang sudah mati hatinya, wujuduhu ka'adami, hidupnya seperti tak ada, adanya seperti tidak ada. Tatkala hatinya telah mati. Apa kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah? Adz-dzikru lil qalbi kal ma'u lis-samaki. Zikir atau manfaat zikir untuk hati itu sebagaimana kebutuhan ikan terhadap air. Kebutuhan zikir, kebutuhan hati terhadap zikir sebagaimana apa? Kebutuhan ikan terhadap air. Apa kata beliau? Fa kaifa yakunu halus samaki idza ukhrija minal ma. Kau bisa tebak bagaimana keadaan seekor ikan apabila dia dikeluarkan dari air. Berapa lama kira-kira dia bisa hidup? Ikan tatkala dikeluarkan dari air. Demikian pula jasad kita, hati kita. Tatkala dia jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati tersebut pun akan mati sebagaimana ikan yang dikeluarkan dari air. Dzikrullahi wa tilawatil Quran. Ini dapat menghidupkan hati kita. Maka satu hari kita baca Al-Quran. Ingat kaum muslimin, jangan sampai hari-hari kita terlewatkan tanpa kita baca Al-Quran. Satu hari baca berapa juz antum? Tapi kalau baca WhatsApp kita hatam terus. Baca apalagi berita-berita, subhanallah. Tapi Al-Quran kita harus apa? Rajin membaca. Bahkan jangan sampai terlewatkan satu hari kita tanpa kita tidak membaca Al-Quran, atau tanpa kita membaca Al-Quran. Ini berbahaya. Karena Al-Quran merupakan kalam Allah yang harus dan senantiasa kita jaga untuk kita baca setiap harinya. Jika sudah berwudu dan sudah sholat, kemudian makan dan minum, apakah harus berwudu kembali karena tidak batal? Taib, tergantung makan apa dulu. Kalau makan daging unta maka diharuskan berwudu kembali, karena makan daging unta diantara pembatal wudu. Adapun memakan makanan yang disentuh api, ini hukumnya sudah dihapus. Awalnya makanan yang disentuh api
seperti masakan nasi dan semisalnya, daging-dagingan secara umum. Beda dengan buah-buahan gitu ya, itu kan nggak disentuh api. Itu asalnya yang disentuh api untuk berwudu kembali, namun itu sudah dihapus hukumnya dengan hadis Nabi bahwa Nabi pernah memakan daging kambing, kemudian ketika dikumandangkan iqamah, Nabi melempar pisaunya, kemudian beliau langsung sholat tanpa berwudu kembali, padahal daging kambing itu disentuh dengan api. Manhaj dengan akidah bedanya umum dan khusus. Manhaj itu luas, maknanya manhaj itu artinya at-tariq al-wadih, jalan yang terang, yang jelas. Dan jalan yang dimaksud yakni jalan di dalam memahami agama, jalan di dalam memahami Islam. Manhaj artinya metode dalam dia beragama, termasuk dalam mengambil ilmu, mendakwahkan Islam, itu manhaj. Adapun akidah yakni poin-poin yang merupakan disepakati oleh para ulama baik dalam urusan-urusan keyakinan atau urusan-urusan amalan, itu akidah. Ketika harus berwudu di kamar mandi, bolehkah membaca basmalah, tasmiyah ya, bukan basmalah, tasmiyah, sebelum masuk kamar mandi? Nah, Syekh bin Baz mengatakan kalau kita wudunya di kamar mandi, ya, maka baca bismillahnya di luar, ya, jangan di dalam. Namun sebagian ulama mengatakan di kamar mandi boleh baca bismillah, karena yang dilarang itu bukan membaca bismillah di kamar mandi, tapi membaca bismillah atau menyebut nama Allah ketika sedang buang hajat, walaupun di lapangan terbuka sekalipun. Jadi bukan masalah kamar mandinya. Namun sebagian ulama ada yang mengatakan lebih sopan tidak menyebut nama Allah di tempat yang najis gitu ya. Wallahu taala alam. Dan bismillah hukumnya tidak wajib, sunnah. Jadi kalaupun tidak membaca sah-sah saja. Maka boleh-boleh saja kalaupun membacanya di luar misalnya demi kehati-hatian sebelum masuk ke kamar mandi. Bagaimana dengan kita melihat di sekitar kita banyak wanita, ya wajib tundukkan pandangan. Ketika Ali dan Jabir bertanya kepada Nabi tentang bagaimana kalau kita bertemu dengan wanita, isrif basarak, palingkan pandanganmu, tundukkan pandanganmu. Kan Allah memerintahkan demikian dalam surah An-Nur, disuruh tundukkan pandangan kita. Karena memang adanya wanita fitnah, dan fitnah yang paling besar bagi laki-laki apa? Wanita, kata Nabi. Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adar wal rijali minan nisa, muttafaqun alaih. Tidak aku tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki melainkan wanita. Maka kita wajib berhati-hati dan tundukkan pandangan. Bukan nggak boleh gunakan HP, karena untuk SMS, untuk yang lain banyak sekali yang habis waktu kita. Padahal kalau antum hitung waktu antum seperti itu dengan baca Al-Quran, sedikit baca Al-Quran, paling cuma berapa menit kita baca Al-Quran. Baca hadis cuma berapa menit, baca kitab atau buku yang bermanfaat berapa menit. Tapi habis waktu untuk telepon, terima telepon, waktu juga habis untuk SMS dan yang lain, untuk WA dan segala macam, sudah habis waktu kita. Belum tambah lagi dengan main game dan segala macam, habis waktu. Kan kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kebaikan Islam seorang meninggalkan apa? Yang tidak bermanfaat. Yang nggak bermanfaat tinggalkan. Ini nggak ada manfaat sama sekali buat kita, buat agama kita, buat hati kita, buat kehidupan. Nggak ada manfaatnya, tinggalkan. Permainan-permainan itu nggak ada manfaat sama sekali. Jadi antum tinggalkan. Antum harus berusaha dan berjuang dan mohon kepada Allah agar mampu untuk meninggalkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam hadis riwayat Muslim, al-halifu munafiqatun lis-sil'ah mumhiqatun lil barakah. Terlalu banyak bersumpah memuji barang berlebihan ketika bisnis, ketika berdagang, betul bisa meyakinkan konsumen sehingga dagangannya laris. Tapi perlu diingat, mumhiqatun lil barakah itu bisa menghilangkan keberkahan. Kelihatannya habis banyak, tapi hartanya tidak berkah. Karena dorongan iman, maka kita meyakini bahwa setiap usaha yang kita lakukan dalam mencari dunia nantinya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sepeser pun harta yang kita dapatkan nanti kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawabannya.
sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, "Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian kelak di hari kiamat kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kalian. Karena itu seorang mukmin ketika mereka mencari dunia, karakternya tidak sebagaimana non-muslim. Seorang mukmin ketika mencari dunia disertai dengan kewaspadaan. Karena dia yakin harta yang dia dapatkan nantinya akan dia pertanggungjawabkan dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah mengatakan, karakter para pedagang itu karena sering melakukan pelanggaran sehingga mereka disebut oleh beliau sebagai al-fujjar, orang yang suka berbuat dosa besar. Beliau pernah mengatakan, at-tujar humul fujjar. Para pedagang adalah orang-orang yang suka berbuat maksiat. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah Allah Subhanahu wa taala qad ahalla lana al-bai'a? Bukankah Allah telah menghalalkan untuk kami jual beli?" Apa jawab beliau? "Bala." Betul, Allah telah menghalalkan transaksi jual beli untuk kalian. Namun kebanyakan di antara kalian ketika berdagang sukanya berbohong, ketika bicara tidak bisa dipegang, ketika janji suka mengingkari, suka mengurangi, tidak amanah dan seterusnya. Dan dengan sebab-sebab ini semua menjadikan para pedagang itu orang yang suka berbuat dosa besar. Kalau ngomong sama orang tuanya, kayak Nabi Ibrahim, gimana dia ngomong sama orang tuanya? Ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahanda, sesungguhnya aku ini udah ngaji, udah belajar, datang ilmu kepadaku yang mungkin kau belum ngerti. Ikuti aku akan tunjukkan jalan yang lurus kepadamu. Panggil dengan panggilan yang indah, cari waktu yang tepat. Orang tua marah, jangan dibantah. Kadangkala anak nih kalau ngomong sama orang tuanya, dia karena udah belajar ayat dan hadisnya, "Pak, yang saya ucapkan ini ada dalilnya." "Mana dalilnya Bapak?" Waduh, ini mau berantem sama bapaknya nih. Jangan, orang tua itu kita nggak ngerti, kesian. Dia tuh cinta sama kita. Allah Jalla Jalaluh memerintahkan anak untuk berbakti kepada orang tuanya, wa in kana kafirain, walaupun kafir. Kita diperintahkan untuk bergaul dengan orang tua kita walaupun kafir. Tapi kalau dia nyuruh kepada kemaksiatan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kita nggak boleh taat kalau dia nyuruh kepada kemaksiatan, tapi tetap kita berbakti. Kita nurut sama orang tua kita. Kalau antum mengatakan antum sudah baik, antum kurang baik, terus berbuat baik. Kalau antum sudah maksimal berbuat baik, orang tua marah, mungkin ngusir antum nantinya, bismillah. Nabi Ibrahim pun pernah diusir sama bapak, tapi setelah berdakwah dengan cara yang baik. Karena banyak di antara kita yang udah kenal sunnah, kalau pulang ke rumah tuh sering menyalahkan orang tuanya. Ketika anak pakai jenggot pertama kali, waktu di pondok, pulang dari pondok pakai jenggot, disidang sama orang tua. Ente ada apa pakai jenggot? Aduh. Orang tua ngomong, yang pakai jenggot tuh orang-orang yang sudah tua tuh, baru pakai jenggot. Ada apa anak-anak muda pakai jenggot? Ya kita namanya anak muda, pelan-pelan kita. Sampai paman datang, nanti kalau tidur mau dipotong jenggotnya. Kita ini perjuangan, masalah jenggot apa sih? Rasulullah SAW pakai jenggot. Beliau nyuruh pakai jenggot. Masya Allah. Tapi kadang-kala kita memang berontai. Tapi berusaha antum dengan cara yang baik, menghormati orang tua. Jangan ngomong dalil kalau sama orang tua. Karena orang tua ketika melihat kita ada perubahan di sikap kita, dia takut kita ikut aliran sesat. Betul. Jangan-jangan anakku ini ikut teroris, ikut yang macam-macam. Itu bentuk cinta mereka kepada kita, bukan kebencian mereka. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladzina yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiin. Mereka para nabi itu orang-orang yang bersegera di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yad'unana raghaban wa rahaba, berdoa kepada kami dengan penuh harap dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, ini faedah penting bahwa akidah, ya, tasawuf yang mengatakan dalam beribadah tidak boleh berharap akan surga dan tidak boleh takut dari neraka, ya, maka ini adalah akidah yang batil, yang bertentangan dengan Quran dan bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertentangan dengan akidah as-salafus salih. Ustaz, bagaimana menimbulkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, menimbulkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menuntut ilmu, dengan kita membaca Al-Qur'an, dengan kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita akan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tuh kalau cerita tuh ujian tuh kayaknya masa lalu yang buruk aja gitu. Ya Allah, Ustaz, anak kalau ingat dulu zaman-zaman anak masih diuji sama Allah, Ustaz. Itu ya zaman-zaman jahiliyah lah, Ustaz. Tua betul nih orang zaman jahiliyah. Oh, zaman Rasul jahiliyah betul. Umur berapa ente? Jadi orang suka begitu, masa lalu susah ujian. Sekarang sih alhamdulillah, Tat, anak udah nggak diuji, anak udah seneng. Innalillah. Menurut Ustadz gimana ya? Tadi innalillahi wa inna, atau mayit, antum bukan manusia, ya. Ya, artinya kalau antum merasa antum nggak diuji, antum buru-buru istighfar. Nah, ini ada yang salah. Kalau sahabat begitu, hidup gampang Tat. Bini nggak diomongin nurut, anak nggak disuruh paham, rezeki nggak dicari dateng. Waduh, ini tanda-tanda kematian kalau begini ya. Karena orang beriman tuh diuji, diuji. Kewajiban kita itu menyampaikan. Kalau kita sudah menyampaikan dengan cara yang benar, ini penting juga menjadi catatan kita semuanya, agar cara kita menyampaikan kebenaran tersebut juga dengan cara yang benar. Ya, dengan cara yang benar. Sebuah kebenaran jangan sampai disampaikan dengan cara yang salah, sehingga dipahami kebenaran tersebut salah, padahal itu sebuah kebenaran. Maka kalau kita sudah yakin itu sebuah kebenaran, sudah kita sampaikan dengan cara yang benar, maka itu kewajiban kita sampai di situ. Kewajiban kita menyampaikan. Hidayah milik Allah, petunjuk milik Allah. Ya, kalau kemudian ternyata saudara-saudara kita masih belum bisa menerima, kita doakan mudah-mudahan dibukakan hatinya untuk bisa menerima hidayah, untuk bisa menyambut hidayah. Dan hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Salaf itu bukan kelompok, ya, sebagaimana saya tegaskan tadi, ya, atau nisbat tadi salafi. Salafi itu bukan kelompok, ya, tetapi salafi itu penisbatan pemahaman Islam kepada pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya. Maka siapapun, dimanapun, kapanpun, bahkan kita berjumpa dengan siapapun, kaum muslimin, ya, ternyata mereka mengembalikan pemahamannya kepada Rasulullah dan para sahabatnya, maka dia seorang salaf, seorang salafi. Ya, ini kalau berbicara penisbatan salaf. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka siapa mereka? Yaitu yang dijelaskan dalam kitab yang kita bahas pada pagi yang mulia ini, yaitu mereka yang mengembalikan pemahamannya kepada Al-Qur'an dan Sunnah, ya, mereka yang berpegang teguh kepada seluruh yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah, mereka tidak menyimpang darinya. Mereka itulah satu kelompok yang selamat pada hari kiamat, di mana yang lainnya akan masuk ke dalam neraka. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa Nabi SAW mengusap wajah ketika selesai dari berdoa. Dan perlu kita pahami bersama bahwa para sahabat mereka adalah manusia yang paling bersemangat untuk meriwayatkan segala yang dilihat dari Nabi SAW, segala yang didengar dari Nabi SAW. Ya, semua yang dilihat sahabat pasti diriwayatkan. Semua yang didengar sahabat pasti diriwayatkan. Ini sehingga kalau itu perkara sholat yang setiap saat dilihat oleh para sahabat, termasuknya berdoa yang itu dilihat oleh para sahabat, kemudian tidak ada riwayatnya sama sekali, ini berarti Nabi SAW tidak mengerjakannya. Ya, sekalipun mengerjakan satu kali saja Nabi mengerjakan, pasti ada riwayatnya.
tetapi tidak ada riwayat sama sekali menunjukkan bahwa itu tidak dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga yang demikian ya tidak disunnah. Ketika dia merasa ada orang yang memberi masukan, lantas dia tolak, inilah takabur namanya, ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kenapa? Dia merasa besar dengan ilmunya, dia merasa hebat dengan ilmunya. Bahkan ilmu syar'i pun bisa menyebabkan orang seperti itu, akhirnya meremehkan orang lain. Misalnya dia ngajinya, Pak ngaji sudah berapa lama Pak? Oh kalau saya ngajinya sudah 20 tahun. 20 tahun, ini belum ada ini. Ini kajian muslimah ini saya yang buat pertama. Terus Bapak kok masih isbal? Ah kamu jangan bilang begitu. Orang pertama ngaji loh. Masalah isbal itu punya masing-masing. Tak menerima. Gara-gara apa? Gara-gara dia merasa sudah banyak ilmunya. Kalau ternyata ilmu yang kita dapati tak membawa kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah itu ilmu berarti nggak berkah. Semakin banyak ilmu kita, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak yang tidak kita amalkan. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa, Allahumma rzuqni ilman nafi'an. Ya Allah, berilah aku rezeki ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu berupa nikmat. Tidak ada nikmat yang lebih tinggi melebihi ilmu. Hafidin. Karena ilmu itu bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Tapi ternyata hanya sekedar file yang ada di benak kita. Kalaulah seandainya sekedar ilmu pengetahuan, kewawasan kita tentang ilmu syar'i, tapi ternyata tidak membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan membuat kita mulia. Hafidin. Ingatlah, ketika kita dipuji orang, ketahuilah ikhwafiddin, ketahuilah bahwasanya dia memuji kita karena dia tak tahu apa aib kita. Itu aja masalahnya. Ya. Ustadz, al-allamah, fahamah, begitu kan. Baqiyatus salaf wal khalaf, gitulah kira-kira. Orang alim, akhlaknya luar biasa. Karena dia tak tahu aib kita, maka dia puji. Dan mana ada di antara kita yang gak punya aib? Tunjuk tangan di sini yang nggak punya aib. Mana ada ya Khafiddin? Semua kita punya aib. Orang-orang memuji kita dikarenakan dia tak tahu apa aib kita. Sholat ini nggak main-main teman-teman. Tolong kaifiatnya itu kita betul-betul perhatikan. Ya. Bahkan menurut pendapat ulama yang lebih sahih, wallahu a'lam, itu kalau ada orang sholat kakinya ngangkat, itu batal sholatnya. Menurut sebagian ahli ilmu. Banyak orang sholat tuh kakinya diangkat-angkat, lagi sujud diangkat-angkat kakinya, ada. Ya. Sedangkan Nabi SAW, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Aku disuruh untuk sujud di atas berapa? 7 tulang. Ayo kita berhitung. Mana? 2 kaki itu, terus untuk tangan berapa udah? 4. Terus apa lagi? 2 lutut. Berapa dah? 6. Satu lagi mana? Rasul mengisyaratkan, beliau menarik tunjuk beliau ketika mengisyaratkan ke jidat, itu beliau tarik kemana? Ke hidung. Berarti ini apa? Include satu paket 7 nih, paham? Ini sebagian ikhwan juga kan kadang baru belajar sunnah itu, masya Allah kalau sedekap itu. Ada yang saya lihat tuh, dulu ada anak di sholat di mana dulu itu di mana tuh di UNJ atau apa itu, ada yang kayak gini nih, ngapain kayak gini, kayak silang kayak gini, kayak mana ada, ya sudah di atas imam seperti ini, ya imam digenggam seperti ini, ya kayak orang kedinginan minta didekap, apa nggak boleh, lebay itu namanya, mencintai Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian sujud, diusahakan semuanya geplak, menghadap kiblat. Jangan merong, jangan ke dalam juga, hadap kiblat semuanya. Ya, kaki kita juga, ini jari jemarinya usahakan melengkung semua, hadap kiblat. Ya, meskipun dicintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, ada orang itu dia apa? Sampai ubanan dalam agama Islam, tapi 1 rakaat pun sholatnya nggak diterima oleh Allah. Umar yang bilang, ada orang sampai ubanan dalam Islam.
putih semua tuh, berubah. Tapi satu rakaat pun tidak diterima solatnya oleh Allah Jalla wa'ala. Qila lima ya Amirul Mukminin. Umar ditanya, kenapa ya Amirul Mukminin, kok ada orang tua di Islam, ubanan di Islam, tapi satu rakaat gak diterima solatnya? Apa kata beliau? La yutimmu ruku'ahu wa la sujudahu. Dia tidak sempurnakan rukuknya, tidak juga sujudnya. Anak sebagai lihat orang tuh lebay, ya. Kadang apa? Kadang apa? Belum sempurna, enggak sempurna. Ya, kadang juga ada yang lebay. Wah, paling keren dong. Apa sujud, apa rukuknya rasanya kalau dia tidak sempurna. Rasul itu kalau sujud rukuk itu datar di sini sampai air ditaruh di sini nggak akan tumpah. Assalamualaikum Ustaz. Saya dulu memberi rumah dengan kredit selama 10 tahun. Sudah jalan 3 tahun, rumah tersebut saya over kredit secara tidak resmi atau tidak diketahui oleh bank. Sekarang rumah tersebut dibeli dengan sisa kredit 4 tahun lagi. Apakah saya termasuk orang yang kena lanat, kena riba? Iya, karena sekarang masih nama Anda dengan pihak bank riba tadi. Maka kalau Anda ingin bertobat, caranya minta ke orang tadi sisa kreditnya, kemudian bayarkan kepada pihak bank, kemudian balik namakan kepada dia. Karena kalau Anda pindahkan jadi nama dia di pihak bank, sama juga Anda dorong dia masuk neraka juga. Anda keluar dari kandang singa, tapi Anda dorong orang lain untuk menggantikan posisi Anda. Maka ini sebuah kejahatan kepada saudara, orang dekat atau teman. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya bekerja di dealer showroom mobil yang hampir 90% konsumen yang beli mobil itu ambil kreditnya di leasing. Apakah saya sebagai sales termasuk dilaknat oleh Rasulullah karena saya mengarahkan orang yang calon pembeli mobil untuk ke leasing tersebut? Ya tentu dikutuklah. Anda dorong orang untuk bikin riba. Allah padahal sudah melarang wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian saling tolong menolong atas dosa dan permusuhan. Ini Anda dorong dia. Terkadang Anda tarik agar jadi kreditnya. Apakah masih ada kesalahan atau kekeliruan dari bank-bank syariah yang sekarang di Indonesia? Bukan masih ada, semuanya keliru. Maka saya katakan tadi, hendaklah Anda mengerti syariat Allah ketika ingin bertransaksi. Kalau bedanya dengan bank yang konvensional atau bank ribawi tadi, kalau bank syariah Anda bisa minta sesuai dengan syariah menurut Anda yang Anda pelajari. Paham? Kalau bank konvensional tentu tidak mungkin. Ya, terlalu panjang satu-satu produknya kita jelaskan mana yang tidak sesuai dengan syariah, kecuali kalau ada pertanyaan khusus. Ya, karena tentunya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, surga itu bertingkat-tingkat, surga itu punya 100 tingkatan. Yang saya pernah jelaskan juga mungkin di sini, wallahu alam, bahwa di surga itu bertingkat-tingkat. Itu sesuatu yang kita imani. Kedua, penghuni surga itu akan saling berziarah nanti, saling berkunjung ya. Kemudian juga akan saling memanggil nanti. Jadi akan saling memanggil satu dengan yang lainnya. Kemudian termasuk nanti pada hari kiamat itu ada yang dipanggil dari derajat bawah ke derajat atas, ada yang dipanggil dari neraka ke surga. Jadi orang-orang ahlu maksiat di antara orang mukmin yang telah ke neraka, nanti ada syafaat dari orang-orang mukmin sesama, dipanggil dari neraka ke surga. Tetapi tentunya itu semua dengan izin dan ridho Allah. Kalau Allah ridho dan kalau Allah mengizinkan, maka baru. Tetapi dalam hadis kan dikatakan akhriju minan nar man kana fi qalbihi khardal minal iman. Keluarkan katanya dari neraka siapa di antara mereka yang ada sebiji sawi keimanan. Maka di sini menunjukkan bahwa pertemanan di dunia dalam kebaikan
akan menjadi pertemanan nanti yaumul qiyamah juga apa? Di surga. Allahumma rabb hadhihi da'wah wa salatil qaimah ati Muhammadin wasilah wal fadilah wa qamam mahmud alladhi wa'adahu. Jadi dalam hadis itu menunjukkan bahwa makom Nabi SAW di surga ya tidak akan bersama dengan kita, karena makom Nabi SAW makom mahmud dan derajat yang berbeda, ya, yang tentunya kita meminta kepada Allah untuk Nabi SAW, dan Allah Ta'ala memberikan hal itu semua kepada kita semua. Maka tentunya kata-kata seperti wa may yuti'illah wa rasulah faulaika ma'al ladzina an'amallahu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, ya, maka itu tidak mesti bahwa kita sederajat. Dan orang yang mempersedikit anak pada hakikatnya orang yang mempersedikit amal solehnya. Betul, bagaimana tidak? Kita punya anak 2, tetangga kita punya anak 5. Ya, anak kita 2 orang sholat. Setiap amalan soleh anak dapat orang tua, berarti kita cuma dapat 2. Tetangga kita punya anak 5, berarti 5 amal soleh dapat ke dia. Belum lagi makanan, belum lagi pakaian. Yang punya anak 2 diberikan cuma kepada 2 anak pakaiannya, makanannya, dia bersedekah kepada 2 orang. Tapi orang yang punya anak 5, dia bersedekah kepada 5 orang. Ketika wafat, tidak ada amalan yang nyambung ke orang tua kecuali anak. Jika anaknya banyak, maka amalan terus banyak kepada dia. Maka banyak anak tidak akan pernah merugikan. Tidak akan pernah merugikan. Tapi orang yang membatasi anak adalah orang yang merugikan dirinya sendiri. Kalau wanita itu memutuskan rahimnya secara total, itu haram. Kenapa? Karena itu keluar dari tabiat wanita dan keluar dari tujuan pernikahan. Ini fatwa para ulama. Tapi untuk tanzim, mengatur, bukan memutuskan, mengatur jarak anak, maka diperbolehkan jika itu ada hajat dan darurah. Terlalu rapat sehingga rahimnya turun. Kalau terus-terus tahunan seperti ini nanti bisa sakit. Rekomendasi dokter tahun ini atau 2 tahun ini harus tidak hamil dulu. Atau karena dia pernah sesar sehingga harus ditahan, tidak boleh hamil dulu sampai dianggap perutnya tebal. Ini namanya tanzim, mengatur. Mengatur seperti ini masih diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah membatasi, bahkan memutuskan. 9 tahun ini bukan lagi mengatur, tapi sudah terlalu lama. Maka tidak boleh bagi seorang dia memutuskan tidak memiliki anak. Setiap anak sudah ditulis rizkinya oleh Allah. Gak mungkin anak, jangan kita berpikir uang saya 1 juta, Ustaz. Kalau saya sendiri kan 1 juta bisa saya nikmatin. Tapi kalau saya punya anak, 1 juta bagi 2 sama anak. Salah cara berpikir seperti itu. Salah. Ketika engkau sendiri engkau punya 1 juta dan engkau punya anak, jangan engkau kira anakmu akan makan rizkimu. Tidak. Anak sudah punya rizki dari Allah, pasti dia akan membawa rizki sendiri. Contoh, kita sendiri hidup 1 juta. Begitu punya anak, Allah takdirkan anak kita punya rizki 1 juta. Jadi berapa? 2 juta. Padahal kebutuhan anak cuma 500 ribu. Berarti untung berapa kita? Untung 500 ribu. Seperti itulah prinsip kehidupan, prinsip rumah tangga. Maka orang tua kita bilang banyak anak banyak rizki itu nggak salah. Karena setiap orang yang punya lambung, punya tenggorokan, punya mulut pasti punya rizki. Antum hormat kepada guru antum hormat kepada negara antum hormat kepada presidennya. Pertanyaannya bentuknya penyembahan atau sekedar hormat biasa? Hormat biasa. Kalau hormat biasa maka tidak mengapa. Dan saya memang meyakini dan banyak fatwa ulama seperti dalam hal ini, seperti setahu saya di antaranya Syekh Utsaimin, tidak mengapa seseorang memasang bendera atau ikut upacara bendera. Apa hukumnya begini? Hormat gerak. Apakah ini bentuk penyembahan? Tidak. Berarti hormat begini hukumnya boleh atau tidak? Boleh. Bila ada yang melarangnya, bila ada yang mengatakan tidak, itu haram karena bentuk pengagungan melebihi pengagungan seperti pengagungan kepada Allah, maka kita katakan 1, dalil Anda apa?
Dua, saya meyakini ini cuma sekedar hormat pada lambang negara, bukan hormat kepada sesembahan. Apa hukumnya memberikan sumbangan acara 17 Agustus? Acara 17 Agustus ibadah atau adat? Balik lagi, kalau di ibadah maka harus ada dalilnya. Kalau dia adat, maka hukum asalnya boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Pertanyaan saya, acara 17 Agustus adat atau ibadat? Jawabannya adat. Dia bukan ibadat. Kalau dia adat berarti hukum acaranya, hukum asalnya boleh kecuali di dalamnya ada pelanggaran di dalam syariat. Apakah ada pelanggarannya? Jawabannya banyak. Bukan ada, banyak. Misalnya acara dangdut bersama, lomba karaoke, lomba sepak bola pakai daster, lomba joget bola bapak ibu, ya joget bola sehingga tahu joget bola ditaruh di jidatnya nanti sampai ada yang ke pipi lah, ada yang ke muka. Dibaca oleh dua Khalil, Khalilullah Ibrahim alaihissalam ketika dijeburkan Namrud ke dalam api untuk disiksa, membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Saat Nabi Muhammad diancam mau diserang ribuan pasukan, padahal habis perang berdarah-darah, banyak yang mati, banyak yang luka, perang Uhud akan diserang kembali, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu baca. Umpamanya sekarang deal bisnis gagal, hasbunallah wa ni'mal wakil. Lamaran ditolak, hasbunallah wa ni'mal wakil. Oh itu, mertuanya langsung berubah. Itu manggil lagi, suruh ke sini anaknya. Insya Allah saya setujui 20 tahun lagi. Ya. Salawat Allah kepada Nabi Muhammad maksudnya adalah as-sana, memuji, ya, memuji. Dan salawatnya malaikat kepada Rasulullah SAW juga bisa memuji atau membelanya Rasulullah. Dan salawatnya umat apa? Salawatnya umat bisa memaknanya memintakan rahmat, selamat dan pujian kepadanya. Oleh karena itu tidak benar sekarang ini stigma yang dibangun oleh sebagian orang non muslim. Nabimu kamu mintakan selamat, emang nabimu celaka? Hadirin sekalian, salawat itu tidak hanya memiliki makna memberikan keselamatan, tetapi memuji, menyanjung. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jangan sampai lupa 7 wirid dalam satu hari. Dan ini hadisnya sahih, fadilahnya besar, keutamanya hebat. Yang pertama salawat yang sedang kita bahas. Yang kedua, ya dzal jalali wal ikram. Rasulullah mengatakan, alidzu bi dzil jalali wal ikram. Lazimkan membaca ya dzal jalali wal ikram. Karena itu doa untuk memuji kebesaran, keagungan, kehebatan Allah, dengan sendirinya dikabulkan. Yang ketiga, baca la haula wa la quwata illa billah, diberikan kekuatan hebat dahsyat. Yang keempat, astaghfirullah wa atubu ilaih. Yang kelima, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang keenam, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang ketujuh, membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi kenikmatan beribadah itu ditentukan dari apa yang dirasakan dalam hati kita. Sederhana saja, antum sekarang kenapa senang ketika makan yang enak? Karena kita merasa makanan yang enak itu kita butuhkan untuk kesehatan kita dan seterusnya. Dan yang paling penting, karena fisik kita sehat. Coba ketika kita sedang sakit, makanan seenak apapun jadinya pahit, jadinya cepat kenyang rasanya, karena fisiknya tidak sehat. Demikian pula iman, persis seperti itu gambarannya. Kalau imannya sehat, maka ibadah itu menjadi suatu yang paling nikmat. Makanya nasihat untuk memperbaiki kualitas ibadah tadi, merasakan nikmatnya ibadah, dimulai dari perbaikan iman.
Karena iman itu kalau sehat, hati itu kalau bersih, sehat, dia akan merasakan ibadah itu sebagai sesuatu yang paling nikmat, bahkan lebih daripada nikmatnya makanan dan minuman. Bagaimana caranya agar salat kita bisa benar-benar khusyuk dan bisa meninggalkan kemaksiatan setelah melakukan ibadah? Ini juga masalah khusyuk, ini kembali kepada masalah iman. Saya punya tulisan yang tersebar di internet tentang masalah khusyuk, meluruskan kesalahpahaman tentang khusyuk dalam ibadah. Bahkan ada bukunya juga terbit masalah itu. Di situ ada nukilan tentang khusyuk itu dari pendekatan mengenal Allah. Justru ini merupakan asal. Khusyuk itu asalnya dari iman, dari mengenal Allah. Kata Ibnu Qayyim, ini ijma, kesepakatan para ulama. Khusyuk itu sumbernya dari dalam hati, kemudian akan terlihat pengaruhnya pada anggota badan manusia. Makanya orang tidak akan mungkin meraih khusyuk kalau tidak dengan memperbaiki keimanannya. Nah, mengapa maksiat membuat kita malas untuk beribadah, terutama maksiat mata yang pada zaman sekarang ini sulit untuk dihindari? Iya, karena maksiat merusak hati. Kalau sudah hatinya rusak, nikmat ibadah tidak akan nikmat lagi, sama dengan orang sakit tadi. Makanya banyak beristighfar, membenahi atau membersihkan kotoran-kotoran penyakit hati dengan membaca Al-Quran, merenungkan isinya, bertobat kepada Allah, berzikir, memahami kandungan maknanya, belajar ilmu, kemudian mengulang-ulangi pelajaran ilmu agar masuk ke hati. Ini akan banyak pengaruhnya dalam membenahi dan memperbaiki kerusakan hati kita agar ibadah kenikmatannya bisa kita rasakan dengan izin Allah. Bukankah saat ini sunnah banyak diketahui dengan mulai maraknya kajian sehingga orang yang sebelumnya tidak tahu ilmu syar'i menjadi tahu? Apakah ini termasuk zaman fitnah? Iya, zaman fitnah juga. Kenapa? Karena tadi kan dituduh orang Islam, dituduh begini, dituduh begitu, dituduh radikal, dituduh teroris, dan macam-macam tuduhannya. Ya kan gitu. Itu kan namanya fitnah. Fitnah itu artinya ujian. Kita diuji. Sebagaimana emas diuji karatnya dengan difitnah di atas api, dites, diuji dengan api. Sama sekali dituduh begini, dituduh begitu. Ya kita tidak usah terlalu menghiraukan ini. Kita fokus dengan ilmu, memperbaiki akhlak yang baik, ibadah yang benar, akidahnya lurus, udah cukup. Kapan tepatnya sepertiga malam yang terakhir? Kalau sepertiga, maka malam itu dimulai dari permulaan malam, awal malam dimulai dari waktu Isya. Dimulai dari waktu apa? Waktu Isya. Jadi kalau sekarang misalnya Isya sekitar jam 7 ya, kurang lebih lah ya. Jam 7, 8, 9, 10 itu yang pertama. Yang pertama. 11, 12, 1 itu yang kedua. 2, 3, 4 kurang lebih lah ya, sampai setengah 5 lah kalau misalnya memang setengah 5. Sekarang kan jam 4 lewat 1/4 ya, sudah subuh. Ini sepertiga yang terakhir gitu ya. Ada orang yang beramal amalan-amalan berat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai pingsan. Ada tidak? Subhanallah. Kapan Rasulullah itu menyuruh kita zikir sampai pingsan-pingsan, sampai tidak sadar diri, sampai bisa terbang-terbang sambil duduk naik-naik tuh setengah meter badannya ke atas. Dan itu yang mereka anggap kesempurnaan zikir. Rasulullah tidak pernah melakukannya sekalipun seumur hidup. Abu Bakar tidak pernah melakukannya sekalipun seumur hidup. Dan orang yang sudah tidak ingat apa-apa itu orang gila. Hukumnya disamakan dengan hukum orang kehilangan akal, amalnya tidak akan diterima. Rufi al-qalam, diangkat pena. Dan tidak mungkin agama kita menyuruh kita beramal sampai pingsan-pingsan, sampai tidak sadarkan diri. Lelah iya, melelahkan di dalam ibadah benar, tapi sampai pingsan-pingsan tidak. Jadi tidak keliru orang yang ingin beramal saleh untuk mengharapkan surga Allah. Sebagaimana tidak keliru orang yang meninggalkan maksiat karena takut kepada neraka Allah. Itu benar adanya. Sebagian orang mengatakan tidak boleh beramal, tidak boleh berharap surga. Meninggalkan maksiat tidak boleh takut neraka. Dan itu yang keliru justru. Allah menyuruh kita berharap masuk surga.
dan Allah menyuruh kita untuk takut kepada neraka, takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan tentang neraka, dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah ya ibadi fattaqun. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang telah menakut-nakuti kalian dengan azabnya. Jadi supaya kalian takut. Jadi sifat takut itu justru yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukum rokok, Ustaz? Orang Islam Pak, itu orang yang paling peka tentang yang haram. Orang yang paling peka tentang yang haram. Orang kafir nggak peka tentang halal haram, nggak peka dia. Banyak hal yang orang Islam tidak mau, orang kafir lakukan. Tapi rokok orang kafir sudah mengharamkan. Semua dokter kafir sudah mengatakan jangan ngerokok. Cuman bahasa mereka saja yang namanya melarang. Melarang dalam bahasa mereka, kalau diterjemahkan dalam bahasa kita menjadi haram. Dokter-dokter kafir saya sudah mengharamkan rokok. Ada orang membunuh 99 nyawa, ingin tobat, datang ke orang ahli ilmu, tapi ternyata diketemukan sama orang ahli ibadah. Ditanyakan kepadanya, apakah orang ini masih bisa tobat? Membunuh 99 nyawa. Padahal membunuh satu nyawa, ya, membunuh satu nyawa itu dalam surat An-Nisa ayat 93, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adalau adaban adima. Barang siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja, neraka jahanam kekal selamanya. Allah memurkainya, Allah melaknatnya, baginya adab yang agung. 5 ancaman membunuh satu nyawa. Ini berapa ini? 99 nyawa. Akhirnya orang ahli ibadah ini berfatwa, oh, tidak bisa tobat, nggak bisa, pasti neraka itu, nggak bisa. Akhirnya orang ini mikir, loh, saya itu pengen baik, kok nggak boleh? Kalau nggak boleh tobat ya sekalian dosa sekalian dibunuh, akhirnya jadi 100. Salah berfatwa bisa membunuh si pemberi. Kan ada cerita 2 orang, yang satu ahli maksiat, yang satu ahli ketaatan. Setiap kali ahli taat ini melewati dinasihati, nggak terima. Lain kali dinasihati lagi, nggak diterima. Lain kali dinasihati, pegel ini orang yang dinasihati, kok kamu terus nasihati saya? Utruk nih, tinggalkan aku, jangan kau dakwai aku terus. Marah, terpancing nih ahli ibadahnya dan mengatakan, la ghafarallahu laka, Allah tidak akan mengampuni dosamu. Dua-duanya mati, dihadapkan kepada Allah. Kenapa kamu katakan bahwa aku tidak mengampuninya? Padahal ana ghafur, padahal aku ini apa? Maha mengampuni. Kenapa kau katakan itu? Kenapa kamu berani menvonis sesuatu yang tidak aku voniskan kepadanya? Masuklah kamu ke neraka, dan kamu ahli maksiat, aku ampuni dosamu dan masuklah ke surga. Pernah dengar hadis itu? Salah berfatwa bisa membunuh si pemberi fatwa, dan salah berfatwa bisa membunuh orang yang minta fatwa. Ini pun ada dalilnya. Ada seorang sahabat Nabi terluka, sakit parah, terus dia junub. Dengar cerita ini kan? Junub. Dia ngomong ke orang-orang, gimana ini saya sakit parah tapi saya junub. Loh, gimana Ustaz sakit kok junub? Ya Allah alam, nggak tahu juga saya. Nah, mungkin mimpi atau apa, nggak diceritakan di situ. Intinya junub. Datang ke orang-orang, tanya bagaimana ini. Kata orang-orang, dia harus mandi. Bung junub, nggak bisa sholatnya diterima kalau nggak akhirnya mandi. Habis mandi langsung mati. Iya, dengar cerita ini. Akhirnya berita ini sampai ke Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan, qatalahumullah, mereka telah membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka gara-gara salah apa tadi? Fatwa. Orang suatu saat pasti akan futur para jamaah. Akan datang suatu masa kita akan malas. Dahulunya subhanallah, semangatnya membara dalam mengaji, semangatnya membara dalam menuntut ilmu, semangatnya begitu besar dalam membaca Al-Quran, semangatnya luar biasa dalam menghafal. Tapi lambat laun, seiring berjalannya waktu, maka apa? Mulai kendor, mulai luntur, mulai longsor. Akhirnya apa? Jarieta. Ini bahaya. Penyakit malas ini. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan dari sifat malas.
Solusinya bagaimana? Supaya tidak malas, ya banyak-banyak mohon perlindungan kepada Allah supaya dijauhkan dari sifat malas. Kemudian hendaklah mencari teman yang apa? Teman yang berusaha selalu memperingatkan kita supaya kita termasuk orang-orang yang tidak malas. Wallahu taala ala wa ala. Dia lihat temannya ini suka lihat ya akhwat meskipun sudah pakai cadar, ya kan? Dia nggak mau menegur. Aduh, anak nggak mau menegur karena anak juga seperti itu. Jangan. Antum dapat 2 dosa. Dosa antum melihat tadi dan dosa enggak watawasabilhaq watawasabisabar. Enggak apa-apa antum larang meskipun antum juga apa? Ya, dosa dalam melihat. Cuma antum tinggalkan kalau bisa. Dalam artian ya daripada 2 antum tinggalkan, maka 1 yang harus antum apa? Kerjakan. Namun yang terbaik yang mengamalkan yang apa? Kalau antum nggak mengamalkan, nggak mendakwakan, takutnya khawatirkan terkena laknat Allah sebagaimana Bani Israel la yatanahawna amungkarin fa'alu, mereka tidak meninggalkan atau mereka tidak saling melarang kemungkaran tadi mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruwaibidah itu orang yang berbicara urusan umat namun dia bodoh, dia jahil. Atau ar-ruwaibidah adalah ar-rajulu tafih yatakalam fi amril ummah. Orang yang bodoh, yang jahil namun berbicara masalah yang besar dari umat, dari permasalahan pembahasan persoalan umat Islam, ini namanya ar-ruwaibidah. Ya, orang yang jahil namun ngelama, ya. Itu namanya ruwaibidah, orang yang bodoh urusan agama namun berdakwah kemana-mana, berfatwa kemana-mana. Ini namanya ar-ruwaibidah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang baru berhijrah, dia tahu ini benar ya dari hadis tersebut ya, dan dia tahu ini adalah akidah Ahlussunnah, ini Ahlussunnah, boleh silakan nge-share yang benar tadi. Cuma sekali lagi harus selektif ya. Namun kalau sudah memastikan itu pasti benar yang dia share, tidak ada masalah. Seandainya pun dia belum bisa melaksanakan, insya Allah dia dapat pahala mendakwahi manusia. Meskipun dia dosa karena tidak mengamalkan yang dia sampaikan kepada manusia. Jadi di situ ada 2 amal. Jangan kita salah kapras atau gagal paham. Saya belum bisa melaksanakan, nggak usah saya ngomong, nggak usah saya tidak, ya. Di situ ada 2 amal perbuatan, dakwah dan mengamalkan secara pribadi, ya. Mana yang lebih baik? Antum nggak dakwah, nggak beramal, atau antum berdakwah namun nggak beramal? Mana yang lebih baik? Hah? Yang terbaik beramal dan berdakwah. Tapi kalau nggak bisa 2 antum lakukan salah satunya, antum tetap dapat pahala. Ya, antum nggak bisa mengamalkan dakwah kan tidak ada masalah. Apakah gaji pensiun itu ada syariat Islam? Apa hukum dari gaji pensiun? Pertama, jazahullahu khair. Semoga Allah memberikan pemerintah kita balasan yang baik. Untuk mentuduh-duduh dikasih uang. Ya. Alhamdulillah. Bila perlu tidak usah kerja dikasih uang kan senang kita lagi. Ya, maka ada beberapa negara ya sejak bayi sudah dikasih. Lihat di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikasih gaji anak-anak itu para jamaah. Dan akan terjadi nanti di akhir zaman. Jadi hukumnya halal. Wallahu ta'ala ala wa ala. Apakah tokoh-tokoh dari ulama salafi ada yang duduk ikut menentukan pilihan pemimpin di negara kita ini? Pertama kita katakan perkara politik kita berusaha menjauhinya para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Kenapa? Pada suatu saat minas siyasah tarkus siyasah kata. Termasuk berpolitik tidak berpolitik juga. Maka kita katakan kita belajar dulu lah. Ya, belum kelas kita akan membicarakan ustad. Hadza wallahu ta'ala ala wa ala. Apa hukum kita jual bensin eceran? Ya boleh, asal antum jujur. Jujurnya berapa? Pak, saya mau beli 1 liter. Pak, ini bukan 1 liter, 1 botol segini gitu. Kenapa? Jangan-jangan bilang 1 liter ternyata sudah kurang. Begitu dituang sudah menguap. Ya, otomatis berkurang. Pak, saya beli 1 botol ya.
Pak saya beli 1 liter, Pak ini saya jualnya botolan bukan literan gitu. Ya, oh saya maunya literan, oh enggak ada. Nah tapi sekarang kan ada model Pertamini. Nah, alhamdulillah. Ya, nah hati-hati yang Pertamina. Kenapa? Karena suka main curang juga. Ini masuk dalam wailul lil mutaffifin, mengurangi takaran dan timbangan, termasuk yang mengoplos. Ya. Sebagaimana hukum asalnya tidak boleh kita minta-minta sama orang, tidak boleh kita minta tolong sama orang. Tapi dalam kondisi darurat kita boleh minta tolong sama orang. Seperti seorang wanita yang datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengetuk pintu Aisyah dan minta korma, minta makan. Aisyah kasih korma dan Nabi tidak mencela orang tersebut karena dia tidak punya makanan. Dalam kondisi apa? Darurat. Ya, darurat kita jangan malu-malu sampai mati. Kita darurat lapar ya minta sama orang muslim yang lain dan tidak tercela. Yang tercela kalau kita minta takatsuran, sudah punya masih minta lagi, tamak, ini tidak boleh. Ya, atau tidak darurat. Pak Ustadz, saya dikasih makanan yang makanan tersebut adalah makanan orang yang meninggal 100 hari. Apakah saya boleh makan makanan tersebut? Jawabannya boleh. Makanan tersebut halal. Makanan tersebut apa? Halal ya. Jadi kalau ada acara-acara bid'ah yang tidak dianjurkan, kita jangan hadiri acara tersebut ya. Kalau orang kasih kita makanan, kita bisa tolak di hadapan dia, saya tidak mau terima ya. Saya tidak kuasa makan makanan orang yang sedang kesusahan misalnya. Maka kalau kita bisa sampaikan bagus. Tapi kalau kita tidak berani menyampaikan, tahu-tahu makanan tersebut sampai di rumah, ya jangan dibuang, makan aja enggak apa. Karena makan tersebut hukumnya apa? Halal. Dan ini fatwa Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Tatkala ada orang meletakkan makanan misalnya di kuburan, sajen. Di kuburan tersebut ada ayam ya, ada buah, ada silver queen ya, ada kue. Maka ente buang ayamnya karena itu sembelihan kepada selain Allah, tapi buahnya, coklatnya ya, permennya ente ambil aja, ada duitnya ambil. Bagaimana untuk hukum minta di ruqyah? Hukum minta untuk di ruqyah ini makruh ya. Boleh tapi dia makruh karena di antara ciri-ciri orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab adalah humul ladzina la yastarqun. Mereka orang yang tidak pernah minta untuk di ruqyah. Tetapi kata para ulama di antara Syekh bin Baz rahimahullahu taala ya, bahwasanya jika seorang dalam kondisi darurat maka dia boleh minta untuk di ruqyah. Karena suatu yang makruh dalam kondisi hajat, maka hilang makruh tersebut. Kenapa? Karena Nabi pernah menyuruh Aisyah untuk minta di ruqyah. Nabi juga pernah menyuruh ibunya anak-anak Ja'far yaitu Asma binti Umais untuk meminta ruqyah buat anak-anaknya Ja'far yang kelihatan kurus-kurus. Dari sini para ulama menjamakkan Rasulullah pernah menyuruh orang untuk minta ruqyah. Berarti dalam kondisi darurat seorang boleh minta apa? Ruqyah. Jadi asalnya jangan minta ruqyah. Asalnya kalau mau ruqyah sendiri. Ruqyah sendiri ya. Atau suami yang ruqyah atau istri yang ruqyah, jangan minta ruqyah sama orang lain kecuali darurat. Apakah termasuk sifat Allah, yaitu sifat yang maha sombong, al-mutakabbir? Ya. Ya. Oleh karena itu manusia tidak boleh sombong. Oleh karena itulah manusia tidak boleh sombong karena hanya Allah yang boleh memiliki hak sombong itu. Makanya orang-orang yang sombong di dunia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak di yaumul qiyamah di dalam hadis Muslim itu langit dan bumi dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, lalu digoncangkan oleh Allah, lalu Allah katakan kepada makhluk-makhluknya, "Ainal mutakabbirun?" Mana orang-orang yang sombong dahulu di dunia? Karena tidak boleh, karena hanya Allah yang memiliki sifat sombong. Al-mutakabbir. Sifat sombong yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Khusyuk yang banyak hilang dari hati kita. Anda bisa melihat seseorang itu khusyuk, menangis, meneteskan air mata, terpejam-pejam matanya ketika berzikir, berdoa, atau sedang salat. Tetapi hatinya entah kemana. Oleh karena itu, salah seorang ulama kita di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin mengingatkan kita hati-hati kita terhadap khusyu'un nifaq, khusyuknya orang munafik. Hati-hati. Yang nampak khusyuk zahirnya, tapi hatinya kacau balau.
Mana yang lebih afdal? Istri sholat tepat waktu di awal waktu, sholat di rumah sendirian, atau menunggu suami pulang dari sholat jamaah di masjid? Sholat di rumah, sholat sendirian. Tidak ada ketentuan seorang istri harus nunggu suaminya pulang dari masjid. Lah kalau suaminya mati di masjid, iya, tahu-taunya pulang bawa jenazah, ya, bu suaminya jatuh di masjid meninggal bu, apa terus apa lakukan? Akhirnya sholat tidak karu-karuan. Iya, jadi sholatlah, ya. Yang jelas sholat seorang wanita di rumahnya, di kamarnya lebih mulia daripada, lebih afdal daripada di masjid. Jadi tidak usah menunggu suami. Kadang-kadang suami masih ngobrol, ketemu teman, ya, iya, diajak makan. Kalau zuhur, ya anda tunggu sampai ngantuk. Tidak, sholat pada waktunya. Wallahu a'lam. Intinya kalau memang harus dia menunda, karena kadang-kadang memang dosen misalnya masuk jam 2, keluarnya setengah 4. Berarti dia menunda waktu asar bukan pada awalnya, tapi sesudah setengah jam misalnya. Maka dia sholatlah masih tetap pada waktunya. Itu tetap pada waktunya. Dan dia ajak berjamaah dengan teman-temannya yang di satu kelas. Ya, wallahu a'lam. Karena memang tidak ada hal-hal yang seorang tidak bisa meninggalkan kelas itu. Ya, dia tidak bisa meninggalkan. Tapi selama masih ada waktunya, itu insya Allah masih sholat pada waktunya. Kecuali kalau sampai misal jam 5 sore atau setengah 6, tinggal sedikit dia harus keluar. Ya, di saat tengah pelajaran izin keluar sholat sendirian. Ya. Jangan sampai karena itu kemudian melambat-lambatkan, menunda-nunda waktu sholat. Wallahu a'lam. Apakah sholat orang tertutup mata kakinya tetap sah? Insya Allah sah. Dan itu yang disebutkan para ulama. Ya, itu disebutkan para ulama, Syekh bin Baz dan yang lainnya, bahwa sholatnya sah. Sholatnya orang cukur jenggot sah sholatnya. Ya, tapi perbuatan itu dosa. Ya, tapi sahnya tetap sah. Seorang wanita pergi haji, tidak ada muhrimnya, hajinya sah atau tidak? Hajinya sah. Tapi dia dosa karena bepergian tanpa mahram. Ya. Jadi bedakan antara suatu perbuatan yang menyebabkan gugurnya perbuatan atau amal itu, ya, apakah dia itu bagian dari amal itu atau tidak. Kalau bukan bagian, maka amal itu tetap sah. Sehingga bagian yang dia salah, yang keliru, ya tetap kena kekeliruannya. Ya, wallahu a'lam. Rasulullah berjenggot nggak? Berjenggot. Kita diperintahkan untuk berjenggot nggak? Laki-laki. Kalau perempuan nggak, bu. Kalau perempuan tumbuh jenggot seperti ini, yang ada geli nanti suaminya. Ini buat laki-laki berjenggot itu, ya kan? Kalau perempuan tidak kita katakan, karena Rasulullah SAW itu kan laki-laki. Nah, bentuk fisiknya Rasul itu salah satunya tumbuh jenggot. Dan Rasulullah malah perintahkan agar kita yang laki-laki ini tidak boleh untuk mengerok habis. Haram untuk mengerok habis jenggot kita ini. Jadi ini ciri khasnya laki-laki itu berjenggot. Kalau seandainya di antara kita yang laki-laki ini tidak berjenggot, kata para ulama, berarti ada sifat feminim ada dalam dirinya. Itu kata ulama. Saya nggak tahu, bisa-bisa melambai nanti. Kan seperti itu. Karena Rasulullah SAW itu secara tubuhnya, fisiknya itu apa? Berjenggot. Nah, bentuk fisiknya Rasul itu salah satunya tumbuh jenggot. Dan Rasulullah malah perintahkan agar kita yang laki-laki ini tidak boleh untuk mengerok habis. Haram untuk mengerok habis jenggot kita ini. Dan kebetulan semua nabi berjenggot. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada ustadz yang mengatakan kita nggak perlu pakai jenggot, meniru siapa antum? Kalau ada ustadz nih ngomong, nggak perlu berjenggot, klimis saja supaya kelihatan keren, flamboyan, ya kan? Dan seterusnya. Antum meniru siapa? Itu yang pertama kita katakan. Semua nabi berjenggot. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Isa. Hatta Nabi Isa, keyakinannya kaum Nasrani. Kalau foto-foto asal-asalan mereka itu, pakai jenggot nggak? Pakai jenggot tuh kalau kita lihat kan. Yang jelas berjenggot nabi itu, termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan kita tahu dengan berjenggot ini kan kita ingin berharap 24 jam bersama Rasulullah SAW, ya kan? Nggak ada pasangan, kalau mau tidur dicabut, kemudian ketika bangun pasang lagi, nggak ada itu. Kita katakan tidak boleh seperti itu. 24 jam bersama Rasul. Subhanallah, karena kita berjenggot, meskipun sedikit, hatta 5 atau 7 misalnya, ya kan? Nggak apa-apa. Yang penting kita menjalankan sunnah. Menjalankan sunnah seperti itu. Karena Rasulullah SAW memerintahkan yang demikian. 24 jam kita jalankan sunnah. Iya kan? Benar nggak? 24 jam kita jalankan sunnah. Di setiap detik, menit, jam, dan hari kita melaksanakan sunnah. Yaitu jenggot ini. Pahala. Hatta ngoroknya kita dapat pahala. Kenapa? Berjenggot ini. Jelas Bapak Ibu? Nah ini pun juga adalah perbuatan atau bentuk fisiknya Rasulullah SAW pun juga dikatakan sunnah. Ya kan? Seperti itu. Bahkan Barra bercerita, ra'aitu nisa'al musyrikat, bahkan aku melihat para wanita kaum musyrikin, barisan paling belakang nih, yashtadidna rafi'atin thiyabahun, mereka pun berlari panik terbirit-birit seraya mengangkat gamis mereka. Nah, harim kan kalau lari diangkat gamisnya biar larinya cepet. Oke? Ila an dhahara khalakhiluhun wa suquhun, sehingga tampaklah pada mereka gelang-gelang kaki dan betis-betis mereka. Tuh. Yani itu aib di musyrikin, awas. Wanita kelihatan gelang kakinya, apalagi kelihatan betisnya, wanita itu aib kalaupun musyrik. Dulu tuh begitu. Kalaupun musyrik, sekarang wanita muslimnya lagi, pahanya dibagi buat orang. Iya gak? Melihat paha ayam ini susah bro. Ayam lewat nih kan masih ada bulu-bulunya, oh masih pakai baju. Mau lihat paha ayam gimana? Mesti ke warung dulu, ke supermarket, lihat ayam beku. Oh ini dia paha ayam, auratnya nih, gitu kan? Lebih paham muslimah. Kau zalimi dia, ya akhi, seorang yang terzalimi. Jangankan seorang muslim yang mulia demikian, bahkan seorang kafir ketika terzalimi, dia meminta balas kepada Allah, berangkat dari kemahaadilan Allah, Allah akan balaskan dosanya. Ittaqu da'watal mazlum, hati-hatilah kalian dari dosa, dari doa orang yang terzalimi. Innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabu, sesungguhnya tidak ada hijab antara doa orang yang terzalimi dengan Allah, yakni Allah langsung menyambutnya, mendengarnya. Hatta walau kan mazlum kafiran, sampai kalaupun yang dizalimi itu orang kafir dan dia minta balas sama Allah, Allah balasin di dunia. Diriwayatkan Abu Bakar radhiyallahu anhu, diriwayat Imam Abu Dawud, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, nih Rasul yang bilang nih, bukan riwayat Bajri, awas. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahana sultanallah, ahanahullah." Barang siapa yang mencela-cela penguasa yang Allah jadikan di muka bumi, maka Allah akan menghinakannya. Ya. Barang siapa yang mencela-cela, memaki-maki penguasa yang Allah jadikan di muka bumi, memfitnahnya, membuat hoaks atasnya, oke? Maka Allah akan hinakan dia. Tuh. Allah menghinakannya, yakni Allah bongkar aibnya sehingga ditampakkan di mata manusia di dunia sebelum di akhirat. Kita ini nggak bisa lepas dari sunnatullah ya akhi. Bukankah terbukti banyak? Begitu kan terbukti? Apakah boleh merequest atau meminta bagian yang kita inginkan sebagai orang yang berkurban? Boleh. Kalau misalnya saya minta dia berkurban kambing, dia minta saya minta 1 paha, boleh. Dia boleh meminta. Sehingga yang jadi panitia juga jangan marah. Asal permintaannya itu wajar. Jangan nanti saya minta paha belakang 2, kemudian hatinya, kemudian ininya habis akhirnya. Selama permintaan misalkan saya minta 2 kilo saja bagian ini, silahkan kasih. Dan demikian juga panitia tidak boleh istilahnya keras. Nggak boleh ini sudah dikasihkan, tidak. Boleh meminta. Apa bacaan khusus bagi orang yang menyembelih kurban? Secara umum, yaitu dengan mengucapkan apa tadi telah dijelaskan, Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian adapun tambahan bacaan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyembelih hewan kurban, itu boleh juga dengan mengucapkan di antara doa yang diajarkan, yaitu
hadza minni. Maksudnya ini adalah kurban dariku. Dan Nabi SAW pernah juga mengatakan hadza minni wa min ahli baiti, juga dari keluargaku, wa min ummati lam yudahi, dan dari umatku yang belum berkurban. Apakah tiap pribadi harus berkurban? Bolehkah suami istri berkurban 1 ekor saja? 1 ekor kurban itu mencukupi bagi dia dan keluarganya. Suami istri boleh 1, tidak harus masing-masing. Tapi kalau memang masing-masing memiliki dan mau, ini pun boleh. Tapi cukup dan sudah mewakili dengan satu ekor saja. Wallahu a'lam. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk seorang pemuda Yahudi yang sedang sakit. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan anak muda itu aslim, masuk Islam. Masuk Islam, diajarkan kebaikan, diajak kepada kebaikan. Anak muda itu melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat kepada orang tuanya. Si Yahudi ini tahu bahwa di samping dia ini Nabi, termaktub di Taurat. Mereka kenal seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Dan dia tahu kalau anaknya mati sampai nggak masuk Islam, diadab. Maka itu si Yahudi ini perintahkan anaknya, ati Abul Qasim, ikuti Abul Qasim, masuk Islam. Dia masuk Islam, dianya enggak. Apakah tetap tidak boleh mengambil ilmu dari beliau, dai yang berbeda madhab dan akidah ini? Contoh, gimana? Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Enggak boleh. Kenapa? Hah? Ada pengaruh sama yang dibawakan Al-Quran dan hadis. Seluruh firqah yang ada, atau zalimnya firqah yang ada, membawakan Al-Quran tidak? Hafal Al-Quran. Bahkan sebagian dari dahulu hafal Quran, hafal hadis. Al-Quran dan hadis hakun. Yang sesat apanya? Pemahaman mereka terhadap Al-Quran. Lihat perkataan Ali bin Abi Thalib, tidak tertipu Khawarij membawakan ayat-ayat Al-Quran fasih, lebih fasih dari dai-dai. Yang namanya sunnah pasti menyatukan karena dari Nabi. Yang namanya bid'ah pasti mencerai beraikan karena dari selain Nabi. Dari Nabi satu sumbernya, tak jadi khilaf. Lau kana min indi ghairi la wajadu fi ikhtilafan katsira. Tapi begitulah Allah menutup. Allah menutup karena tidak tahu tadi. Maka pepatah Arab menyatakan an-nasu adu ma jahilu. Manusia itu cenderung memusuhi, mengingkari apa yang dia tidak ketahui. Tadi saya katakan, jangankan kita, Musa alaihissalam tidak mampu sabar. Padahal Allah sudah sebutkan ke dia bahwa hamba ini berilmu. Allah sudah sebutkan kepadanya ada yang lebih berilmu darimu Musa. Makanya syaratnya tadi dia ikut, tapi jangan tanya-tanya. Sebelum saya ceritakan, tapi Musa sabar. Nah, apalagi kita. Ini pelajaran penting kaum muslimin, khususnya dalam berdakwah. Kenapa banyak orang yang menentang dakwah pada sunnah Nabi ini? Ya, kenapa? Karena mereka tidak berilmu, ya kan? Karena zahirnya mungkin mungkar, menurut mereka memecah belah umat. Ini zahirnya kaum muslimin. Ini bukan persangkaan kita saja. Abu Jahal sendiri pun dulu, Utbah bin Rabi'ah sendiri pun dulu, Abu Sufyan pada awal juga seperti itu, bahwa Nabi dakwahnya memecah belah umat. Sehingga kadang-kadang timbul pernyataan lebih baik bid'ah yang menyatukan daripada sunnah yang mencerai berikan. Ini bahaya nih kaum muslimin. Ya, bahaya berarti kita menuduh Nabi juga mencerai berikan umat. Karena sunnah dibilang mencerai berikan, bid'ah menyatukan. Jadi kita nih kaum muslimin, Islam banyak tapi iman sedikit. Tidak percaya? Hah?
Banyak yang Islam tak iman, iman sedikit. Buktinya berapa macam? Coba lihat sekarang. Mana yang lebih banyak subuh ini, orang beriman atau Islam? Hah? Mana yang lebih banyak? Yang Islam atau yang iman? Kalau kita lihat dari sholat subuh, Islam lebih banyak. Tidak bisa tertanggalkan. Coba kami lewat pasar tadi, pasar pagi Arengka. Masya Allah, tidak buat parkir, jalan sampai masjid, buatnya ramainya orang. Itu orang Islam enggak? Orang Islam enggak? Tapi mukmin nampaknya enggak. Karena mereka tidak datang ke rumah Allah. Karena syaratnya kata Nabi SAW, siapa yang datang ke masjid subuhnya itu orang beriman. Imam 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, semuanya mengharamkan musik dan nyanyian. Alat musik dan nyanyiannya, sepakat mereka haram hukumnya. Antara dua, apakah imam yang 4 lebih bodoh dibandingkan orang itu yang mengatakan tidak ada alat pada musik? Berarti pemahaman mereka salah selama ini. Berarti Imam Syafi'i tidak paham selama ini seperti pemahaman dia. Kalau seandainya ada yang menyatakan seperti itu, kenapa Imam Syafi'i tidak berpemahaman seperti pemahaman itu? Atau dia mendatangkan pemahaman baru yang tidak ada seorang imam Islam pun mengatakan sepertinya. Dan itu yang terjadi. Salawat masuk ke dalam musik rock metal. Ini salawat jenis apa ini? Ini menghinakan Al-Quran, menghinakan syiar Islam. Gara-gara fatwa-fatwa nyeleneh. Lihat dalil yang saya sebutkan tadi, keharaman musik dari beberapa sisi. Yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis tersebut, yastahillun, orang-orang yang akan menghalalkan. Berarti apabila menghalalkan asal hukumnya berarti apa? Diharamkan. Satu. Yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan dalam ayat tadi, dalam hadis tadi, menggandengkan alat-alat musik dengan hal-hal yang diharamkan, seperti zina, minuman keras, sutra bagi laki-laki, dan ini dosa besar digandengkan dengan musik. Tidak ada dalam agama Islam musik Islami, nggak ada. Semuanya nanti Islami, ya. Film porno Islami, gimana itu? Nggak ada, semuanya diislamikan, nggak ada. Hadis Rasul dalam hal ini jelas. Hadis riwayat Bukhari, la yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal hari wal khamra wal ma'azif. Sungguh akan benar-benar ada, dan memang benar ada sekarang, orang-orang dari umatku yang menghalalkan al-khamra wal harir wal hira wal ma'azif, minuman keras, kemudian perzinahan, sutra bagi laki-laki, dan alat-alat musik. Hadis ini menunjukkan haramnya musik, baik itu alatnya atau nyanyiannya. Kalau sakit dibawa ke dukun kampung dan mengorbankan ayam, bedah ayam, apakah perbuatan ini dibolehkan dalam Islam? Enggak boleh. Pertama, ayam yang disembelih itu haram dimakan, karena tujuan sembelihannya bukan karena Allah. Ya, di antara syarat dari hewan yang halal dimakan adalah disembelih karena Allah. Walaupun di dalam menyembelihnya dia baca bismillah, tapi tujuan dalam sembelihannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kebiasaan yang seperti itu tidak lepas dari pertolongan jin. Berarti juga minta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Saat
sholat sendiri. Seberapa keraskah suara yang dikeluarkan? Yang pertama, Nabi SAW pernah dia sholat malam itu dikeraskan suaranya, pernah dilembutkan suaranya, karena menjaharkan, karena mensirkan. Ya, kalau sholat sirriyah, yaitu maka dia sir. Sir itu apa? Kata Imam Nawawi, mulut ini, lidah harus digerakkan. Ya, membaca itu lidah digerakkan, kemudian kita yang mendengar sendirian. Itu ukuran sirnya. Jahriyahnya adalah orang lain yang mendengar. Ada yang terlalu keras sampai keluar dari rumahnya, ada yang tidak. Ya, maka Nabi SAW dalam hadis yang sahih menegur Abu Bakar dan Umar karena bertentangan. Ini terlalu lembek sekali, yang ini terlalu keras. Di antara bacaan yang sedang itu adalah bacaan orang dalam kamarnya. Dia bisa memperdengarkan orang yang berada di ruang tengah, di hujur, dan dijelaskan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Puasa Nabi Daud misalnya, ya, punya tekad dia puasa Nabi Daud. Kenapa dia mulai hari Minggu? Kalau dia anggap baru hari Minggu itu baru yang bisa dia lakukan, yang lain adalah aktivitas yang tidak memungkinkan dia untuk berpuasa, silakan, tidak apa-apa. Ya, tapi kalau seandainya dia mengambil sebuah keistimewaan, maka ini nggak boleh. Adapun puasa-puasa yang dianjurkan oleh Nabi SAW adalah puasa Senin Kamis, puasa 3 hari pada Ayyamil Bid. Kalau seandainya Ayyamil Bid itu 13, 14, 15 awalnya adalah hari Minggu, tidak ada masalah. Kita bukan gara-gara minggunya, tapi kita gara-gara tanggalnya itu adalah tanggal 13. Ya. Wallahu a'lam. Baik, Ustadz boleh nggak menguburkan mayat dalam dua mayat dalam satu kuburan? Naam, apabila dalam keadaan luas, baiknya satu kuburan satu. Tapi kalau dalam keadaan sulit, contoh seperti kejadian tsunami di Aceh, itu bukan hanya satu kuburan, ribuan ratusan mayat di satu kuburan, maka boleh. Tapi Nabi sarankan ya ketika menguburkan lebih dari satu, kata Nabi, aqdamum yuqaddim aqra'um li kitabillah, supaya yang dekat kepada liang lahat adalah yang paling banyak hafalannya dalam Al-Qur'an. Ya, na'am.